Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid As-Salam yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pengajian tentang tasawuf kitab Arba'in, Syarah Arba'in Nawawi yang disusun oleh Imam Nawawi. Dan ini adalah yang saya bacakan adalah syarah dari beliau langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa kama an-riya'a mahbutun lil amali, sebagaimana perbuatan riya itu akan menyia-nyiakan amal. Kemarin sudah disampaikan tentang riya itu akan menyia-nyiakan amal. Sayang sekali, sudah capek-capek ngambil air wudhu, sudah capek-capek sholat sunnah, rupanya dibarengi riya, jadi sia-sia sholatnya. Sebagaimana riya itu membuat amal kita menjadi sia-sia, kadzalika tasmi', demikian juga tasmi'. Riya membuat amal seseorang sia-sia, tasmi' juga membuat amal seseorang sia-sia. Riya sia-sia, tasmi' sia-sia. Riya itu seperti apa? Riya itu sudah bisa diketahui oleh orang. Riya itu seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam, jalannya di tengah malam. Hampir nggak kelihatan, tapi ada. Itu riya. Dan kemarin Al-Fudail bin Iyad menyebutkan namanya riya itu adalah tidak jadi beramal karena manusia. Itu riya. Tadinya pengen sholat sunnah di masjid, karena ada orang tidak jadi sholat di masjid, nggak jadi. Itu namanya riya. Pengen sholat sunnah, ketahuan orang tidak jadi sholat, namanya riya. Tidak jadi sholat saja, nggak jadi ngaji karena orang, itu namanya riya. Masya Allah. Demikian juga riya merusak amal. Wa kadzalika tasmi', demikian juga tasmi'. Tasmi' itu memperdengarkan amal kita kepada orang. Bagaimana tasmi' itu? Wa huwa ayya'mala lillahi fil khulwah. Tasmi' itu adalah orang yang tadinya dia beramal, pada saat beramal itu di tempat sepi. Dia beramal di tempat yang orang tidak nampak. Tujuannya adalah karena Allah. Pas begitu dia malam bangun, saat malam bangun dia sholat, dalam sholatnya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nggak ada orang yang lihat, tetangga nggak lihat, karena sholatnya di rumah sendirian di dalam kamar. Tsumma yuhadditsun nasa bima amila. Sayangnya besoknya ketemu orang, dia cerita dengan orang. Kalau tadi malam dia telah mengalami sholat tahajud, baca Al-Quran, diam-diam, rasanya seneng banget. Umpamanya begitu. Tujuannya dalam hati supaya dikatakan oleh orang, wah, atau dikatakan oleh orang rajin ibadah. Jadi tujuannya itu supaya dipuji oleh orang. Kalau itu yang terjadi, maka akan menjadikan amalnya itu menjadi sia-sia. Sudah benar tadi malam itu beramal, sholat, baca Al-Quran, zikir, diam-diam, sudah benar itu lillahi ta'ala, benar. Paginya rupanya diceritakan kepada orang.
Dan tujuan dia menceritakan kepada orang itu tidak lain supaya dikatakan orang rajin ibadah, supaya dikatakan orang wah, artinya supaya orang kagum kepadanya. Kalau itu yang terjadi, maka wa kama an-riya'a mahbutun lil amali kadzalika tasmi, sebagaimana riya itu membuat amal seseorang sia-sia, demikian juga tasmi yang seperti ini menjadi sia-sia. Oleh karena itu, kalau tadi malam secara diam-diam melakukan ibadah, paginya nggak usah cerita-cerita kepada orang kalau nggak ada perlunya, kecuali kalau ada perlunya. Perlunya bukan perlu dipuji, tapi perlunya karena Allah. Kenapa kok demikian? Karena qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man samma'a samma'allahu bihi. Siapa orang yang memperdengarkan amalnya, maka ia pun nanti akan diperdengarkan amalnya nanti di hari kiamat tentang kebenaran amalnya oleh Allah. Nanti akan dipopulerkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Kalau sesungguhnya dia beramal itu bukan karena Allah tapi karena manusia, dipopulerkan seperti itu oleh Allah nanti di hari kiamat. Wa man ra'a ra'allahu bihi, siapa orang yang riya dalam amalnya, maka nanti Allah akan pamerkan juga amalnya, yang banyak amalnya itu nanti Allah akan tunjukkan kebenaran amalnya. Jadi nanti akan dibuka kebenaran amalnya oleh Allah di hari kiamat. Jadi enggak mendapat apa-apa. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan ibadah di tempat yang sunyi, sepi, sendiri, maka sebaiknya kita tahan, cukuplah Allah yang tahu. Kecuali, ini ada kecualinya, kecuali kalau tujuannya adalah mengajak orang seperti yang kita lakukan. Tapi kalau kita sendiri untuk berjalan beribadah di tempat yang sepi itu belum istiqomah, rasanya ketika mengajak orang itu lebih dekat kepada riyaknya daripada kepada mengajaknya karena Allah. Oleh karena itu lebih baik kita diam saja. Karena memang kita diam dalam beribadah, tujuannya hanya Allah supaya tahu, itu kadang-kadang masih ada yang goda, masih ada yang ganggu. Yang ganggu bukan orang lain, yang ganggu ya tetangga kita, kawan kita. Kita sudah benar gitu beribadah, masih juga diganggu. Ganggunya sih sebetulnya nggak sengaja, tetapi memang mengarahnya ke situ. Satu contoh, ketika seseorang menyumbang, begitu menyumbang, lalu dia melihat tetangganya yang lebih kaya. Tetangga yang lebih kaya ini nggak kelihatan menyumbang, sehingga si Ibu Halimah ini bilang sama Ibu Anis, umpamanya yang kaya itu namanya Ibu Anis. Dia bilang, Bu Anis, Mbok Yao sesekali itu nyumbang di Masjid As-Salam, biar Masjid As-Salam itu tambah makmur. Apa kata Ibu Anis? Yalah Bu Halimah, doakanlah aku supaya aku bisa nyumbang ke Masjid As-Salam. Ibu Halimah tadi bukan, iya saya doakan, bukan begitu, malah ngegas dia. Bu Anis, nyumbang itu bukan didoakan, nyumbang itu digerakkan. Ambil dompet, keluarkan isinya, pergi ke pengurus Masjid As-Salam, kasihkan duit itu kepada Masjid As-Salam untuk kemakmuran masjid. Begitu. Padahal Ibu Anis tadi sudah menyumbang 50 juta kepada pengurus masjid. Cuman yang dia pesan jangan ada yang tahu kecuali kita dan Allah saja yang tahu, sama pengurus masjid seperti itu. Akhirnya Ibu Halimah nggak tahu yang seperti itu. Karena nggak tahu langsung nyemprot. Nyumbang itu bukan didoakan, nyumbang itu digerakkan. Ambil dompet langsung pergi ke sana, kasihkan sama pengurus masjid. Ya kalau diomongi begitu oleh tetangga, kira-kira apa yang terjadi, Bu? Ngomong akhirnya, Bu Anis coba tanya sama pengurus Masjid As-Salam itu, kira-kira aku sudah nyumbang apa belum? Akhirnya begitu dia, aku sudah nyumbang Bu 50 juta, tidak seperti Ibu cuma 250.
aku 50 juta Bu. Akhirnya ngomong seperti itu. Tadinya ikhlas hanya karena Allah lillahi ta'ala. Akhirnya gara-gara ada tetangga yang cerewet seperti tadi, ngerusai hatinya Ibu Anis yang nyumbangnya awalnya adalah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita didekatkan kepada tetangga yang hatinya lembut. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tasmi itu merusak amal seperti riya. Riya merusak amal, tasmi juga merusak amal. Tetapi kalau yang tasmi itu adalah golongan ulama, maka ulama menyebutkan wa qalal ulama'u fa in kana 'aliman yuqtada bihi. Kalau yang melakukan tasmi itu adalah ulama, orang alim, yuqtada bihi, kealimannya itu diikuti gerak-geriknya oleh orang kampung itu. Dia sholat, orang kampung ikut sholat. Dia ngaji, orang kampung ikut ngaji. Dia buka masjid, orang kampung ikut masuk ke masjid. Kalau orang yang melakukan tasmi itu adalah aliman yuqtada bihi, orang alim, orang yang diikuti kealimannya, ibadahnya diikuti oleh orang di kampung itu, wa dzakara dzalika, lalu orang alim itu menyampaikan bahwasanya tadi malam dia telah beribadah kepada Allah, tadi malam dia telah sholat tahajud, tadi malam telah ia berzikir astaghfirullahaladzim sebanyak 100 kali, telah membaca Al-Quran, dia sampaikan kepada orang, dan tujuan menyampaikan itu adalah tansyitan lis-sami'ina, tujuannya adalah untuk menggerakkan, menggairahkan orang yang mendengar ceritanya yang tadi malam ia telah beribadah tadi. Tujuannya adalah untuk menggerakkan si pendengar tadi, orang yang mendengarkan. Harapannya apa? Liya'malu bihi, agar orang-orang yang mendengarkan tadi mengamalkan, melakukan seperti yang ia lakukan. Tadi malam dia sholat, ia pun melakukan sholat. Tadi malam ia ngaji, akhirnya dia pun juga ikut ngaji. Tadi malam dia membaca istighfar, akhirnya dia pun juga membaca istighfar. Begitu seterusnya. Fala ba'sa, kalau tujuannya seperti itu, fala ba'sa, tidak apa-apa. Kan di dalam Al-Quran juga disebutkan fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adapun dengan nikmat Tuhanmu itu maka ceritakanlah. Orang alim tadi telah melakukan amalan di tengah gelap gulita, orang tidak tahu, dan orang alim itu dia mendapatkan nikmat dari Allah karena ia telah melakukan amalan-amalan itu. Satu contoh, ini saya ingin menggerakkan Bapak Ibu semua. Ketika seseorang terjebak ke dalam kesulitan yang maha dahsyat kesulitannya itu, dan kesulitan itu seperti telur di ujung tanduk umpamanya, maka tidak ada salahnya kita melakukan sholat hajat. Sholat hajat itu apa? Sholat permintaan kepada Allah. Usalli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Lakukan jangan hanya 2 rakaat, tetapi lakukan sebanyak 8 rakaat. 8 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini saya juga pengen tasmik kepada Bapak Ibu yang kira-kira nanti suatu saat, mudah-mudahan tidak terjadi, menghadapi kesulitan yang luar biasa. Karena saya pernah menghadapi kesulitan yang luar biasa. Apa itu kesulitannya? Tidak mampu membayar uang rawat di rumah sakit. Saya punya anak saya sakit. Begitu anak saya sakit, saya nggak bisa bekerja. Akhirnya saya nggak bisa membayar uang untuk biaya rumah sakit, dan saya tidak berpikir itu kalau nanti bayarannya akan menjadi besar. Itu terjadi tahun 99. Ada orang yang rezekinya banyak, dan itu bukan orang jauh, tidak saya sebutkan namanya, langsung nunjuk, makanya jangan jadi guru ngaji, anak sakit nggak bisa biayai kan.
Lebih baik bekerja seperti orang-orang itu, jangan jadi guru ngaji. Saya langsung tarik nafas, Masya Allah, jadi guru ngaji salah. Jadi guru ngaji salah. Akhirnya saya ingin membuktikan bahwasanya guru ngaji itu bisa dibantu oleh Allah. Di rumah sakit Dr. Sutomo, ada yang tahu rumah sakit Dr. Sutomo? Di Palembang. Kalau di Jambi saya banyak kenal, di Palembang saya nggak banyak orang kenal. Akhirnya di situ saya pergi ke musolanya, selama 7 hari saya sholat hajat. Usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala, sebanyak 8 rakaat setiap kali sholat. Sholat kemudian salam, mulai lagi salam, sampai 4 kali 8 rakaat. Lalu bagaimana caranya? Caranya yang pertama, kalau bisa rakaat pertama baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, dan seterusnya. Insya Allah sudah hafal semua ayat kursi. Ayat kedua surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Begitu seterusnya. Ayat pertama ayat kursi, rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua Qul ya ayyuhal, begitu sampai rakaat terakhir. Tapi ketika sudah terakhir sekali, udah selesai kita melakukan sholat 8 rakaat itu, sudah 8 rakaat selesai, kita sujud kembali, Allahu Akbar. Tapi bukan sujud sholat, sujud kembali, Allahu Akbar. Saat sujud kita membaca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, sebanyak 10 kali. Setelah itu baru baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Setelah itu baru baca doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 10 kali. Setelah itu berdoa hajat kita kepada Allah apa? Waktu itu hajat kita kepada Allah, ya Allah berikan jalan untuk bisa membayar uang rumah sakit di Dr. Sutomo ini. Itu doa saya baca 10 kali. Tapi kan berbeda, keperluan kita kan berbeda-beda. Jadi perlunya itu sesuai dengan keperluan masing-masing. Itu saya lakukan selama 7 hari. Setelah 7 hari selesai saya lakukan, hari ke-8 apa yang terjadi? Ibu gubernur bersama wartawan datang melihat kondisi anak saya yang sedang sakit, dan di situ serta diliput oleh wartawan. Apa yang terjadi? Ibu gubernur mengatakan, ibu ngomong dengan istri saya, anak ibu kami yang menanggung biayanya di rumah sakit ini. Masya Allah, kalau bukan Allah yang gerakkan, saya tidak yakin itu akan terjadi. Akhirnya anak saya pun selama dirawat di rumah sakit itu tidak mengeluarkan biaya. Bahkan ibu gubernur mengeluarkan uang sebanyak 500.000 rupiah ditaruh di amplop. Dan saya tidak tahu kalau itu adalah uang. Yang saya tahu barangkali ini adalah surat yang menunjukkan bahwasanya nanti anak ini tidak membayar uang di rumah sakit ini. Jadi amplop itu ditaruh gitu saja, tidak dibuka-buka. Alangkah terkejutnya ketika dibuka, ternyata isinya 500.000 rupiah. Masya Allah, seperti kesambar petir rasanya. Itu terjadi tahun 99. Uang 500 itu nilainya besar tahun 99 itu. Karena harga nasi bungkus itu masih 1.500 waktu itu, bukan 10.000 seperti sekarang. Jadi langsung lega, alhamdulillah selama ini kami kelaparan di rumah sakit ini. Alhamdulillah Allah kirim utusannya sehingga kami tidak kelaparan lagi. Bapak Ibu, ketika di rumah sakit itu sering perut saya ini saya ikat dengan kain sarung, diikat dengan kain sarung. Istri bertanya, waktu itu kan masih muda, belum manggil seperti orang tua, manggilnya masih Kak, kenapa perutnya diikat? Saya bilang, perut ini diikat supaya tidak terasa lapar. Saya bilang macam itu. Nah, jadi akhirnya diikut-ikutan ikat perutnya.
Nah, ini istri yang baik itu apa yang dilakukan suaminya diikuti. Suaminya ngikat perut, dia juga ngikat perut. Suaminya bangun malam, dia ikut bangun malam. Suaminya puasa, dia ikut. Nah, ini istri yang baik yang seperti itu, ngikut suami. Tapi yang benar, jangan yang nggak benar diikuti. Akhirnya, masya Allah, dengan izin Allah, akhirnya terbebas kesulitan. Ini bu, gunanya tasmi'. Ketika kita mendapat nikmat dari Allah, kita sampaikan kepada orang lain, sehingga ketika orang lain itu mengalami kesulitan yang sama, ia melakukan amalan yang sama, sehingga Allah akan buka jalan keluarnya. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka ceritakan supaya orang juga bisa menerima nikmat seperti yang kamu terima. Tapi tujuannya adalah agar liya'malu bihi, agar orang melakukan seperti yang ia lakukan. Oleh karena itu ulama menyampaikan kalau ulama yang diikuti kealimannya tasmi', maka tidak apa-apa, karena tasmi'nya seorang ulama itu adalah tansyitan, untuk menjadikan gairah lissami'ina, oleh orang-orang yang mendengarkan tasmi'nya itu, liya'malu bihi, agar mereka mengamalkan seperti yang beliau amalkan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu kalau orang alim yang diikuti kealimannya, tasmi' tidak mengapa. Tapi untuk orang yang belum pada level ini, kalau bisa tidak usah tasmi', beramal diam saja. Kecuali kalau nanti suatu saat bertemu dengan orang dan orang itu bercerita, mengalami ceritanya dan pas ceritanya itu sama dengan kita, maka kita berikan solusi, amalkan seperti ini, nanti Allah akan berikan jalan keluar. Dan seperti itu insya Allah tidak termasuk yang tasmi', artinya tidak akan menyia-nyiakan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Mirzabani rahmatullahi taala alaihi. Al-Mirzabani, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, beliau menyampaikan, yahtajul musalli ila arba'i hisalin. Ketika seorang sholat, itu orang sholat perlu 4 hal. Hatta turfa'a sholatuhu, sehingga kalau orang itu melakukan 4 hal ini, sholatnya nanti akan diangkat oleh Allah. Artinya sholatnya akan sampai kepada Allah. Kita semua pasti pingin sholat kita ini sampai kepada Allah. Lalu apa ada orang sholat tidak sampai kepada Allah? Banyak. Karena yang sholat adalah jasadnya saja, tapi rohnya nggak ikut sholat. Sholat hanya lahirnya saja, tapi batinnya nggak ikut sholat. Oleh karena itu kadang ada orang sholat di Masjid As-Salam, tapi pikirannya itu kemana-mana. Ada yang di rumah, ada yang di kampung, ada yang di pasar. Jadi ketika dia sholat, dia tidak ada di situ, pikirannya nggak ada di situ, hanya jasadnya saja yang ada. Apa kalau sholat seperti itu tidak sah? Menurut ilmu fikih sah sholatnya, asal dipenuhi syarat dan rukunnya, walaupun pikirannya lari kemana-mana. Tapi kalau menurut ilmu tasawuf, sholatnya tidak sempurna walaupun sah. Oleh karena itu Imam Al-Mirzabani rahmatullahi ta'ala alaihi menasihatkan kepada kita, orang sholat itu perlu 4 hal sehingga sholatnya naik di hadapan Allah. Apa 4 hal itu? Al-ula, yang pertama hudurul qalbi. Yang pertama menghadirkan hati. Pada saat kita sholat Allahu Akbar, Bapak Ibu, niat itu kalau secara ilmu fikih itu adalah sesungguhnya niatnya itu bareng dengan takbiratul ihram. Ketika kita Allah, itu tuh sudah niatnya sudah mulai dipasang, sampai bar itu niatnya selesai dipasang. Jadi bareng Allahu Akbar itu bareng di situ. Lalu bagaimana dengan usalli fardal maghribi thalatha rakaati mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala? Lalu itu bagaimana? Itu namanya lafadz niat. Bukan niat tapi lafadz niat, dikerjakan sebelum sholat.
Ketika ibu usolli fardal maghribi salatsa rakaati mustaqbilal kiblat, itu belum sholat, itu belum mulai sholat. Ketika dijawil orang, itu minumnya belum dihabisin, boleh diajak ngomong seperti itu karena belum sholat. Kenapa? Sholat itu awalnya adalah takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram, yang tadinya boleh kemudian tidak boleh, yang tadinya boleh minum setelah takbiratul ihram tidak boleh minum. Tapi kalau masih usolli fardal maghribi salatsa rakaati mustaqbilal qiblati adaan lillahi taala, sampai di situ belum takbiratul ihram, mau minum enggak membatalkan salat. Mau minum. Setelah itu, setelah selesai minum itu baru Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar itu niat masuk. Ketika Allah itu tadi sampai terakhir dengan bar. Nah, pada saat itu nggak boleh lagi minum, nggak boleh lagi ngomong, nggak boleh lagi bergerak lebih dari 3 kali. Yang tadinya boleh kemudian menjadi tidak boleh. Nah, kemudian setelah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, yang tadinya nggak boleh pada saat sholat, setelah itu baru boleh. Makanya setelah salam, ibu ngapain, bapak ngapain saja boleh. Mau zikir boleh, mau megang HP boleh, mau salaman dengan orang kanan kiri boleh. Udah selesai sholatnya kan? Udah selesai. Yang tadinya nggak boleh pada saat sholat, setelah salam baru boleh. Oleh karena itu nggak usah dipermasalahkan wirid sesudah sholat. Udah selesai sholat itu nggak apa-apa. Mau baca Al-Quran juga boleh, zikir juga boleh, dan dianjurkan kita zikir sesudah sholat yang maksur, yang sudah dijelaskan oleh para ulama terdahulu. Ketika seseorang sholat, hudurul qalbi, menghadirkan hati. Ketika hatinya hadir, maka sholatnya akan menjadi sempurna. Yang kedua, syuhudul akli, menyadarkan akal kalau sekarang sedang sholat, dan sholatnya sholat maghrib, sehingga akalnya nyangkut. Oh, maghrib 3 rakaat, tidak boleh lebih dari 3 rakaat. Maka ketika menghadirkan akal ini tadi, sholat seseorang akan menjadi sempurna. Hatinya hadir, akalnya hadir. Khudu'ul arkani, yang ketiga, ats-tsalits khudu'ul arkani, lalu tunduk pada aturan-aturan sholat, rukun-rukun sholat diikuti. Yang pertama takbiratul ihram, ya takbiratul ihram. Yang kedua membaca doa iftitah, ya membaca doa iftitah. Yang ketiga membaca surah Al-Fatihah, ya membaca surah Al-Fatihah. Jangan dibulak-balik, ngikuti aturan-aturannya. Makanya khudu'ul arkani, tunduk dan patuh kepada rukun-rukun sholat, maka sholatnya akan menjadi sempurna. Warrabi, yang keempat, khusyu'ul jawarihi, anggota tubuhnya khusyuk. Anggota tubuhnya tidak toleh kanan, tidak toleh kiri. Tangannya tidak senggol kanan, tidak senggol kiri. Ketika ada orang sholat tangannya bermain-main, berarti itu tidak khusyu'ul jawarih. Kalau seperti itu, maka sholatnya perlu dipertanyakan. Imam Nawawi menjelaskan, faman shalla bila huduril qalbi, barang siapa orang yang sholat tanpa menghadirkan hatinya, fahuwa musallin lahin, orang seperti itu sholat tapi lalai. Oleh karena itu, ketika kita sholat, kita berusaha menghadirkan hati, semampu kita menghadirkan hati. Jangan sampai kita sholat tapi hatinya tidak hadir. Kalau orang sholat hatinya tidak hadir, berarti sholatnya tidak jujur. Kenapa kok tidak jujur? Katanya sholat, tapi kok hatinya nggak sholat, namanya nggak jujur. Jujur itu kan antara luar dan dalam sama. Ini apa? Biru, memang betul-betul warnanya biru, itu jujur namanya. Antara luar dan dalam sama. Sholat kok hatinya nggak hadir, berarti nggak jujur sholatnya. Maka orang yang sholat dan tidak hadir hatinya, fahuwa musallin lahin, maka orang seperti itu sholat tapi lalai. Wa man shalla bila syuhudi aqlin, siapa orang yang sholat tanpa sadar akalnya kalau sedang sholat, fahuwa musallin sahin, maka orang seperti itu sholat tapi lupa kalau dia sedang sholat. Oleh karena itu kadang ada orang sholat maghrib bisa 4 rakaat, dan bahkan ada orang sholat asar cuma 3
rakaat. Ada yang seperti itu. Berarti itu akalnya sedang tidak hadir sehingga lupa dia sholatnya. Maka ketika orang sholat tanpa menghadirkan akal, akalnya tidak hadir, padahal tidak sadar akalnya itu, fawa musallin sahin, orang sholat tapi lupa. Wa man sholat bila khuduil arkan, siapa orang sholat tanpa menghadirkan rukun-rukun sholatnya, tanpa ikut dan tunduk patuh pada rukun-rukun sholatnya, fawa musallin jafin, sholat tapi bolong sholatnya. Sholatnya itu enggak ada isinya apa-apa sholatnya karena bolong. Wa man sholat bila khusyu'il jawari, siapa orang sholat tanpa khusyuk anggota tubuhnya, fawa musallin khatiin, orang seperti itu sholat tapi salah sholatnya. Orang salah sholat salah, ya itu mesti diulang sholatnya. Misalnya lagi sholat tangannya bergerak kanan kiri kayak orang senam seperti itu lebih dari 3 kali, maka sholatnya itu menjadi batal sholatnya. Maka dikatakan musallin khatiin, orang sholat tapi salah sholatnya. Faman shalla bihadil arkan, siapa orang sholat menggunakan 4 rukun ini, hudurul qalbi, syuhudul akli, khudu'ul arkani, kemudian khusyu'ul jawarihi. 4 ini ada pada orang yang sholat, bahwa musallin wafin, orang itu sholat dan sholatnya sempurna. Oleh karena itu, dulu pernah ada orang ketika sholat langsung disebut oleh Rasulullah, anta lam tusalli, kamu belum sholat. Akhirnya orang itu sholat lagi. Begitu sholat, selesai sholat, langsung disebut lagi oleh Allah, anta lam tusalli, kamu belum sholat. Begitu seterusnya. Ternyata sholatnya adalah salah. Ketika dia sholat, anggota tubuhnya tidak khusyuk. Lalu bagaimana ketika anggota tubuh kita itu bergerak lebih? Ketika bergerak lebih dari 2 kali, itu akan membatalkan sholat menurut Imam Syafi'i. Tetapi kalau tidak berturut-turut, maka tidak apa-apa. Contoh, ketika Rasulullah menggendong seorang bayi, pada saat menggendong seorang bayi tadi, Rasulullah sholat. Begitu Rasulullah berdiri, bayinya digendong. Begitu mau rukuk, bayinya ditaruh. Kemudian rukuk, iktidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud. Waktu duduk, diambil, dipangku lagi. Begitu seterusnya. Dan ini menunjukkan boleh bergerak tapi tidak berturut-turut. Dan tadinya saya hanya membaca sebuah hadis, ternyata tahun 2012 dulu saya pernah melihat ada ibu-ibu sedang mempraktekkan seperti itu di Masjidil Haram. Ketika berdiri anaknya digendong, ketika ruku anaknya ditaruh, iktidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, pas lagi tahiyat kemudian dipangku, pas tegak digendong. Begitu seterusnya. Ini tidak membatalkan sholat karena bergeraknya tidak berturut-turut. Tapi kalau bergerak berturut-turut, itulah yang menjadikan sholatnya batal. 3 kali berturut-turut. Misalnya garuknya 3 kali itu, 1, 2, 3, 4. Oh, saking gatalnya kan, garuk. Kalau gatal ya garuklah sedikit-sedikit aja. Nah, udah tuh berhenti. Kalau masih belum lagi, garuk lagi. Jangan terlalu bernafsu garuk sampai kayak gini garuknya. Nah, yang seperti itu lebih dari 3 kali berturut-turut. Nah, secara fikih itu batal. Secara tasawuf itu sholatnya dikatakan musallin khatiin, orang sholat tapi salah. Maka orang yang ketika sholat 4 hadir di sini, 4-4-nya ada, hatinya hadir, akalnya sadar, ngikuti rukun-rukun sholat, kemudian anggota tubuhnya khusyuk, maka orang yang seperti itu sholatnya sempurna. Kalau sholatnya sempurna, maka akan naik sholatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu saja dulu. Sebentar lagi mau isya, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ada saya kejadian, imam itu kebiasaan itu goyang-goyang gitu Pak. Jadi lebih dari 3 kali. Tapi itu namanya sudah bawaannya gitu Pak. Iya. Sudah bawaan goyang-goyang. Nah itu apakah
sholatnya sah kan enggak? Iya. Ketika seorang bergerak dan gerakannya itu adalah gerakan bawaan, artinya gerakan itu gerak yang tidak disadari. Yang bergerak 3 kali berturut-turut itu adalah gerakan yang ia mau, yang ia laksanakan, yang ia sadari. Kalau dia tidak sadar, maka dia tidak apa-apa. Umpamanya dia bergerak kayak gini, itu kan, umpamanya gitu. Tapi itu bukan maunya dia. Memang gerakannya seperti itu. Kayak orang kedutan ya. Bapak Ibu tahu kedutan itu. Kedutan itu bukan mauan kita. Nggak bisa kita mengerti kan. Ketika bibir kita bergerak-gerak itu, diam di gini-gini juga nggak mau dia. Nggak mau berhenti bergerak dia. Jadi gerak 3 kali berturut-turut itu adalah gerak yang dikehendaki oleh orang itu. Misalnya nepuk orang sampai 3 kali pok kayak gitu kan, umpamanya kayak gitu, itu berarti dimaui. Artinya gerak yang disadari. Kalau gerak yang tidak disadari itu lain ceritanya. Kalau gerak tidak disadari itu tidak membatalkan sholat, karena dia sendiri sebetulnya tidak menghendaki itu. Cuman karena memang kebiasaannya seperti itu, ya apa boleh buat. Cuman kalau bisa kan cari imam yang tidak membuat makmum jadi kebingungan. Apalagi kalau di belakang makmumnya ada yang vertigo. Nah kayak gitu langsung kambuh vertigonya itu. Melihat goyang-goyang seperti itu. Ya, ibunya silakan. Iya. Kalau pikiran kita tuh kemana-mana, sholat, tapi kita ingat aja kita baru lagi. Jadi kita itu Itulah pentingnya mengendalikan hati tadi. Sholat, pas begitu sholat, apalagi ibu-ibu ini pas lagi musim-hujan ini, pas lagi duhur sholat usolli fardhu dzuhri 4 rakaat mutakbilan ibadatan lillahi ta'ala, baru bismillahirrahmanirrahim, baru surah Fatihah sampai hujan deras, langsung hatinya masya Allah jemuranku. Saya yakin ingat jemuran itu pas lagi hujan deras seperti itu. Yang seperti itu tidak membatalkan sholat, tetapi pada saat itu memang pikiran kita oleh setan itu dibawa pergi untuk mengingat jemuran tadi. Tapi setelah itu ibu harus sadar, sehingga ketika pikiran kita lepas dari sholat, segera ditarik kembali untuk diajak sholat. Jadi memang kita harus seperti itu. Dan kita tidak ada, rasanya kita ini tidak ada yang sholat dan hati kita 100% diam di situ, nggak ada. Itu pasti lari kemana-mana, karena memang sifat manusia seperti itu. Oleh karena itu sebetulnya ketika azan itu setan itu lari terbirit-birit sampai terkencing-kencing sehingga tidak kedengaran azan. Tapi selesai azan dia datang lagi itu. Begitu datang qomat Allahu Akbar itu lari lagi itu sampai terkencing-kencing sampai nggak kedengaran suara qomat itu. Nanti selesai qomat datang lagi, itulah akhirnya godain kita itu. Yang tadinya kita sholat sudah berusaha untuk meletakkan hati kita di hadapan Allah pada saat itu, akhirnya dibawa oleh setan lari kemana-mana. Oleh karena itu akal kita harus sadar. Ketika akal kita sadar, langsung kita tarik kembali sholat kita, hati kita di hadapan Allah pada saat sholat. Jadi hilang tarik begitu. Karena kita ini Bapak Ibu sulit sekali melakukan sholat yang hati kita tidak lari kemana-mana di situ terus. Kalau memang ada di sini yang bisa, saya juga pengen tahu. Saya mau belajar juga. Saya sendiri juga masih seperti itu. Jadi usaha kita adalah ketika lari tarik, ketika lari tarik, begitu seterusnya. Pak, satu lagi Pak. Oh satu lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kadang bingung Pak. Kita kan sholat ini habis azan sholat 2 rakaat. Kalau saya pribadi kan mengikuti yang saya pernah tahu Atita, Al-Fatihah itu saya pendek. Karena kita baru baca Atita Musafir orang sudah sujud. Nah itu apa sih yang dibaca kok cepat kali gitu? Oh gitu. Ini salat sunnah apa salat wajib? Salat sunnah. Kalau apa sih yang dibaca saya juga nggak tahu apa yang dibaca itu. Karena kita baru kadang Al-Fatihah aja belum habis. Iya. Buku udah tegak kita mau dibaca. Kadang kita kan baca itu kan waktu ya Pak. Jadi kalau sholatnya
Jadi sebetulnya ketika sholat yang dibaca yang rukunnya itu sendiri adalah surah Al-Fatihah. Itu rukunnya sendiri. Cuman satu itu rukun dari bacaan yang di awal itu adalah surah Al-Fatihah itu. Selebihnya itu adalah sunnah. Selebihnya sunnah. Tetapi walaupun sunnah, apa itu sunnah? Sunnah itu dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan rugi banget. Kira gitu, tidak dikerjakan rugi banget. Bukan tidak apa-apa, tapi rugi banget. Kalau dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa, ini masih nganggap enteng. Tapi kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi banget, itu baru kita mau mengerjakan itu. Jadi ketika seseorang sholat sunnah, itu yang perlu diperhatikan adalah bacaan-bacaannya juga harus disempurnakan. Karena sempurnanya bacaan itu akan menjadikan sempurnanya sholat. Bacaan tidak sempurna, otomatis sholatnya juga tidak sempurna. Walaupun masih ada alat lain untuk menyempurnakan selain bacaan ini. Nanti akan kita bahas. Karena panjang ini urusannya ya. Jadi kalau ditemukan Allah Akbar, kalau ayat kita tidak dibaca, Alhamdulillah dibaca, ayat pendek tidak dibaca. Jadi Alhamdulillah dibaca oleh Allah Alamin, kemudian rukun sujud sah. Iya. Iya. Jadi jangan ada lagi kalau baru selesai begini kok sudah langsung sujudnya ya. Iya. La sholata liman lam yaqra bi umil kitab. Tidak sah sholat orang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Kalau dia membaca surah Al-Fatihah, maka sah sholatnya. Walaupun pernah suatu saat Umar bin Khattab itu lupa membaca surah Al-Fatihah, tapi oleh Nabi dikatakan sah sholatnya. Tapi ini selevel sahabat. Kalau kita nggak boleh ngikuti seperti itu. Iya. Baik, mari kita sama-sama memohon kepada Allah atas keberkahan ilmu kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan bimbingan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'alna mahbubina fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa basyirna wa ballighna wa bilghina ila mi'atin wa 'ishrina sanatan wallahu khairun hafidza wa huwa arhamur rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa ikum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.